Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 EBP-BPH dan CA Prostat yang beranggotakan Afha, Anissa, Nareswari, Salma, Salsabila, dan Sela Alfa Fauzia. Yang pertama adalah latar belakang dari BPH dan kanker prostat merupakan dua kondisi umum pada pria di atas 50 tahun yang menyerang kelenjar prostat dan menimbulkan gejala mirip seperti gangguan berkemih dan penurunan kualitas hidup. BPH bersifat jinak, sedangkan kanker prostat bersifat ganas dan dapat menyebar. Penanganan mencakup terapi medis, tindakan bedah, serta pola makan sehat yang berperan penting dalam pencegahan dan pengelolaan. Konsumsi makanan bergizi seperti ikan berlemak, kedelai, dan sayuran dapat membantu menghambat peradangan dan pertumbuhan sel abnormal. Dengan demikian, pemahaman tentang peran nutrisi menjadi bagian penting dalam pendekatan holistik untuk terapi jangka panjang, baik dalam pencegahan maupun pemulihan pasien. Makalah ini akan mengkaji hubungan pola makan dengan BPH dan kanker prostat, termasuk strategi pengobatan dan rehabilitasi yang komprehensif. Baik, selanjutnya ada pola gizi harian yang sangat bagi penderita BPH dan juga CA prostat yang sangat penting untuk membantu mengelola gejala, memperlambat perkembangan penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup. Ada beberapa poin. Yang pertama itu ada karbohidrat. Bagi penderita BPH dan juga CA prostat, sangat disarankan untuk membatasi konsumsi karbohidrat sesuai kebutuhan, baik karbohidrat sederhana maupun olahan yang dapat meningkatkan insulin dan peradangan. Pemilihan karbohidrat kompleks yang kaya serat seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh sangat dianjurkan untuk penderita BPH dan juga CA prostat. Selain itu, diet rendah karbohidrat dapat dilakukan untuk membantu menurunkan berat badan dan mengoptimalkan sekresi insulin, serta mengurangi resiko hiperinsulinemia yang memicu kanker prostat. Lalu selanjutnya ada protein. Bagi penderita BPH dan juga CA prostat, konsumsi protein sangat diutamakan adalah protein nabati, terutama kacang kedelai yang mengandung isoflavon dengan efek antioksidan dan juga anti kanker. Studi meta-analisis menunjukkan bahwa konsumsi kedelai tinggi dapat mengurangi risiko kanker prostat hingga 10% dan menekan proliferasi sel kanker. Selain itu, protein hewani sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah terbatas, terutama daging merah dan daging olahan yang berpotensi meningkatkan resiko BPH. Selanjutnya ada lemak. Konsumsi lemak bagi penderita BPH dan juga CA prostat akan lebih baik jika bersumber dari lemak nabati seperti minyak zaitun, alpukat, dan juga kacang-kacangan. Asam lemak omega 3 dari ikan seperti salmon, sarden, dan trout sangat dianjurkan untuk dikonsumsi karena memiliki manfaat antiinflamasi dan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker prostat serta dapat memperbaiki gejala dari BPH. Hindari lemak jenuh dan lemak trans yang bisa ditemukan pada makanan olahan dan daging merah karena dapat memperburuk kondisi prostat. Selanjutnya ada buah dan sayur. Bagi penderita BPH dan juga CA prostat dianjurkan untuk mengonsumsi buah dan sayur yang kaya antioksidan, vitamin, dan juga mineral. Bermanfaat bagi kesehatan prostat dan dapat membantu mengurangi resiko atau tingkat keparahan BPH dan juga CA prostat. Ada beberapa buah dan sayur yang dianjurkan seperti misalnya tomat, sangat direkomendasikan karena memiliki kandungan likopen yang tinggi, antioksidan kuat yang membantu mengurangi kerusakan sel dan menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker prostat. Lalu ada jambu biji, terutama jambu biji yang berwarna merah muda, merupakan sumber vitamin C, likopen, dan serat yang baik. Jambu biji memiliki manfaat antibakteri yang dapat membantu mempercepat pemulihan dari prostatitis dan dapat menekan sel kanker prostat. Lalu ada buah-buahan sitrus seperti jeruk yang memberikan manfaat vitamin C dan antiinflamasi. Lalu ada pun buah beri seperti stroberi, blueberry, blackberry, raspberry, dan beri-beri lainnya. Kaya akan vitamin C, antioksidan, dan senyawa antiinflamasi yang dapat meringankan gejala BPH dan dapat mengurangi pembekakan serta dapat meningkatkan aliran kemih. Lalu selanjutnya ada sayur cruciferous seperti brokoli, kubis, dan kembang kol sangat dianjurkan karena mengandung senyawa fitokimia yang dapat membantu menekan pertumbuhan sel kanker. Lalu yang terakhir ada minuman.
Minuman yang sangat dianjurkan ada teh hijau, karena teh hijau mengandung antioksidan yang dapat menghambat pertumbuhan tumor dan dapat mendukung kematian sel kanker. Karena di teh hijau mengandung katekin, terutama EGCG yang mampu menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel kanker dan dapat mengurangi pembesaran prostat. Next. Baik, untuk farmakologinya yang pertama itu ada alpha one blocker. Contohnya itu sulfafuzosin, terazosin, doxazosin, dan tamsulosin. Nah, mekanismenya itu untuk menghambat kontraksi otot polos, prostat, dan leher kandung kemih, sehingga menurunkan resistensi aliran urin. Dosis yang direkomendasikan itu untuk alfuzosin 10 mg per oral, 1 kali sehari, dengan catatan pada kasus tertentu, hindari tamsulosin atau harnal karena dapat menyebabkan efek samping pada pupil atau miosis progresif. Yang kedua itu ada 5-alpha reductase inhibitor. Contohnya itu dutasteride dan finasteride. Mekanismenya ini untuk menginduksi apoptosis sel epitel prostat dan mengecilkan volume prostat hingga 20-30%. Untuk dosis yang direkomendasikannya itu ada dutasteride 0,5 mg per oral 1 kali sehari. Lalu yang ketiga itu ada terapi kombinasi. Nah, terapi kombinasi ini ada alfuzosin dan dutasteride. Direkomendasikan karena memberikan efek sinergis sehingga hasil terapi lebih baik pada pasien dengan gejala sedang hingga berat. Lalu yang keempat ada phosphodiesterase 5 inhibitor. Contohnya itu ada tadalafil, sildenafil, vardenafil. Mekanismenya ini untuk meningkatkan GMP intraseluler, mengurangi tonus otot polos, detrusor, prostat, dan uretra. Nah, untuk dosis yang direkomendasikannya itu ada tadalafil 5 mg per hari, khususnya pada pasien dengan IMT rendah dan gejala LUTS atau lower urinary tract symptoms. Yang terakhir itu ada antagonis reseptor muskarinik, contohnya itu fesoterodin, proviferin, solifenacin, dan tolterodin. Nah, untuk mekanismenya ini mengurangi stimulasi reseptor muskarinik sehingga kontraksi otot polos kandung kemih berkurang. Cocok untuk gejala iritatif. Next. Oke, selanjutnya ada non-farmakologi. Yang pertama yaitu ada intervensi minimal invasif untuk BPH adalah prosedur yang umumnya dilakukan secara rawat jalan, minim risiko, dan memiliki waktu pemulihan yang cepat. Secara keseluruhan, perawatan minimal invasif untuk BPH menawarkan alternatif yang lebih aman dan efektif daripada operasi terbuka tradisional. Pasien yang menjalani prosedur minimal invasif dapat merasakan lebih sedikit rasa sakit, masa rawat inap yang lebih singkat, pemulihan yang lebih cepat, dan hasil yang lebih baik, serta perbaikan signifikan pada gejala saluran kemih. Contohnya itu seperti transuteral microwave thermotherapy, terus yang kedua ada transuteral urethral needle ablation, yang ketiga ada prostate artery embolization. Ini tuh udah terbukti menurut jurnal Prostate Artery Embolization as Minimal Invasive Treatment for Benign Prostatic Hyperplasia and Update Systematic Review membuktikan bahwa efektivitas dan keamanan embolisasi arteri prostat sebagai terapi minimal invasif untuk BPH terus menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengurangi gejala BPH dengan resiko komplikasi yang rendah. Boleh di next.
Nah, yang kedua yaitu ada dengan radioterapi adalah penggunaan sinar laser berkekuatan tinggi untuk mengobati kanker atau kanker prostat yang tadi. Nah, radioterapi itu bersifat lokal, hanya memastikan sel-sel kanker di daerah target. Terus secara umum ada dua tujuan dilakukannya radioterapi, yaitu pada pengobatan secara paliatif dan juga radikal. Pada pengobatan paliatif, radioterapi biasanya diterapkan pada kasus kanker stadium lanjut yang sudah tidak dapat dioperasi. Tujuannya untuk meringankan gejala seperti mengurangi rasa sakit, menghentikan perdarahan, atau mengurangi kerusakan struktur saraf di sekitar tumor atau kanker tersebut. Nah, ada 4 jenis radioterapinya. Yang pertama radioterapi definitif, terus ada radioterapi ajuvan, radioterapi salvage, terus ada radioterapi paliatif. Nah, radioterapi untuk kanker prostat ini tuh udah terbukti menurut jurnal penanganan kanker prostat stadium 2 pada penderita berusia 70 tahun atau lebih. Pengalaman dua rumah sakit tersier di Jakarta membuktikan bahwa meskipun terapi hormonal lebih sering digunakan pada pasien kanker prostat stadium 2 berusia lanjut, radioterapi ini tuh menunjukkan bahwa angka survival 5 tahun yang sedikit lebih tinggi daripada terapi hormonal tadi. Nah, boleh di next. Oke, kita lanjut ke rehabilitasi medis apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya pada pasien BPH dan kanker prostat ini. Nah, prinsip rehabilitasi medis itu kan bagaimana kita dapat mengembalikan atau menjaga fungsional pasien gitu. Nah, contohnya seperti mengurangi efek samping gitu ya, atau juga menjaga supaya tidak terjadi kekambuhan dari gejala gitu. Nah, ada dua intervensi yang sudah terbukti paling efektif gitu ya berdasarkan bukti ilmiah yaitu pelvic floor muscle training atau PFMT dan juga latihan fisik terstruktur. Nah, PFMT ini ya atau latihan otot dasar panggul merupakan bentuk intervensi rehabilitasi medis yang ditujukan untuk memperkuat otot-otot dasar panggul untuk mengembalikan kontrol berkemih setelah prosedur medis pada pasien BPH atau kanker prostat seperti itu ya operasi transurethral resection of the prostate atau TURP gitu dan juga tindakan prostatektomi. Nah, latihan ini juga biasa kita kenal dengan senam Kegel gitu yang dilakukan secara teratur dan terkontrol. PFMT ini bekerjanya dengan cara mengurangi gejala inkontinensia urin serta mempercepat pemulihan fungsi urinaria setelah tindakan pembedahan. Gitu bisa diberikannya itu sebelum operasi atau setelah operasi, 3 bulan setelah operasi, bahkan sampai 6 bulan setelah operasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien yang diberikan tindakan PFMT ini sebelum operasi gitu dengan yang diberikannya setelah operasi itu menunjukkan yang diberikan sebelum operasi itu dia pemulihan fisiknya itu lebih cepat gitu dibandingkan dengan yang diberikan intervensinya itu setelah setelah operasi gitu. Nah, terus yang kedua itu latihan fisik terstruktur. Latihan fisik terstruktur ini merupakan pendekatan rehabilitasi medis yang dirancang untuk memperbaiki kapasitas fungsional dan fisiologis tubuh yang terganggu akibat penyakit maupun prosedur medis. Nah, latihan ini tuh bentuknya ada eh, latihan resistensi sama latihan aerobik gitu yang tujuannya itu untuk memperkuat otot, mengurangi kelelahan dan mempercepat pemulihan fisik. Sama gitu ya, dapat diberikannya itu sebelum tindakan operasi atau tindakan medis lainnya atau bisa juga diberikan setelah operasi gitu. Nah, penelitian juga menunjukkan eh, bahwa kelompok yang diberikan intervensi ini itu ketika ya setelah diberikan tindakan operasinya dia
mengalami pemulihan fisik yang lebih cepat gitu dengan kelompok yang tidak diberikan intervensi latihan fisik terstruktur sebelum operasinya. Begitu mungkin untuk rehabilitasi medis. Boleh dilanjut? Oke, teman-teman, kita udah sampai ke slide paling terakhir ya, yaitu kesimpulan. Jadi, untuk penyakit BPH dan kanker prostat ini merupakan dua kondisi yang sering dijumpai pada pria usia lanjut dan memiliki gejala yang mirip, seperti gangguan berkemih dan lainnya. Nah, peran perawat dalam menangani kedua penyakit ini tuh sangat penting nih, terutama dalam melakukan asuhan keperawatan yang tepat berdasarkan bukti ilmiah terkini, atau bisa disebut evidence-based practice. Nah, melalui pendekatan EBP ini, pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan menjadi lebih terarah, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan pasiennya. EBP juga membantu perawat dalam memilih intervensinya yang paling efektif berdasarkan hasil penelitian terbaru, pengalaman klinis, serta nilai dan preferensi pasiennya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat profesionalisme dalam praktik keperawatan. Mungkin sekian dari kelompok 8. EBP kelas 2B. Semoga materinya bisa dipahami oleh teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.